Apakah akhir-akhir ini pikiran kalian sedang terbebani? Mungkin oleh tugas, tekanan keluarga, pekerjaan, atau apapun itu. Apalagi kalau sampai sudah berpikir bahwa kalian ini hanya sendiri di dunia. Seolah rasanya tidak ada yang bisa mengerti perasaan kalian, tidak ada teman untuk diajak bicara, tidak ada tempat untuk bersandar, atau apapun lainnya. Nah, kondisi ini dinamakan dengan stres. Stres itu kalau dibiarkan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari kita loh. Bahkan bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita juga. Nah, maka dari itu, stres itu sebenarnya apa sih? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk memperoleh jawaban itu, mari kita simak baik-baik video berikut ini. Oleh Art Project. Jadi, apakah itu stres? Secara sederhana, stres adalah suatu keadaan di mana mental kita lelah. Bagaimana tanda-tandanya? Tanda-tanda stres. Perilaku stres ditandai oleh hal-hal berikut ini. Gangguan perilaku. Ini bisa dilihat ketika sifat seseorang menjadi emosian. Gangguan psikologi. Gangguan ini menyerang kondisi batin kita seperti menjadi bad mood dan lain-lain. Dan gangguan fisik. Gangguan fisik di sini adalah ketika kondisi tubuh kita menjadi sakit karena terlalu banyak pikiran. Penyebab stres. Ada banyak hal yang menyebabkan stres dapat terjadi. Berikut ini adalah penyebab stres dalam faktor internal. Genetik. Genetik di sini maksudnya adalah faktor keturunan. Pola asuh keluarga. Pola asuh keluarga yang salah bisa menyebabkan trauma. Pola pikir yang salah. Pikiran adalah faktor utama stres dapat terjadi. Kepribadian. Nah, kalau faktor kepribadian ini tinggal kita bisa mengendalikannya atau tidak. Kesalahan pola pikir merupakan penyebab stres yang paling utama. Kesalahan pola pikir yaitu kecenderungan berpikir yang berlebihan atau tidak rasional dalam memandang suatu hal atau permasalahan. 7 kesalahan pola berpikir yang dapat menyebabkan stres. Overgeneralization. Terlalu menggeneralisir semua peristiwa berdasarkan suatu kejadian spesifik. Contoh, pernah ditolak lamarannya oleh anak orang mampu, akhirnya menganggap semua orang mampu sama sombongnya. Pernah dikecewakan pengurus, akhirnya menganggap semua pengurus itu keras dan kaku. Black and white thinking. Menganggap ya atau tidak sama sekali. Contoh, jika saya tidak sukses kali ini, berarti saya orang gagal. Jika saya tidak mencapai target, berarti saya gagal. Mental filter. Memfilter informasi yang ada dan hanya melihat yang jelek. Contoh, susah melihat kebaikan sendiri, mudah melihat kebaikan orang lain. Sold atau mengharuskan. Pola pikir mengharuskan adalah tuntutan berlebihan yang seakan harus dipenuhi tanpa mempertimbangkan kondisi. Contoh, menuntut diri sendiri berlebihan, seperti saya harus bisa begini, saya harus bisa begitu. Jump to the conclusion.
langsung menyimpulkan padahal belum dijalani atau belum tentu benar. Contoh, dia tidak menyapa saya, berarti dia marah pada saya. Saya tidak diminta untuk ikut dalam suatu kegiatan, berarti saya memang tidak dapat dipercaya. Melebih-lebihkan suatu masalah. Magnifying. Contoh, tidak mungkin melakukan ini, terlalu sulit. Saya telah mengecewakan semua orang, saya sudah tidak bisa dipercaya lagi. Personalization or self-blame. Menyalahkan diri sendiri dalam semua hal. Contoh, acara ini gagal karena saya. Anak jadi nakal karena kegagalan saya dalam mendidiknya. Kesalahan pola pikir adalah hasil dari seluruh pendidikan dan pengalaman di masa lalu. Jika kesalahan pola pikir tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan stres. Ayo mengelola kesalahan pola pikir. Terima pikiran negatif dan mulailah mengubahnya. Tanyakan pada diri sendiri. Mengapa saya berpikir seperti itu? Adakah yang menjadi bukti pikiran saya? Adakah alternatif lain? Bisakah saya melihat dari perspektif yang berbeda? Jangan lupa, kita tidak bisa hidup sendiri, jadi kita butuh orang lain. Carilah teman yang berkualitas. Jangan ragu untuk mencari pertolongan ahli apabila memang dibutuhkan. Apabila stres tidak bisa diatasi sendiri, lantas apa yang perlu dilakukan? Kita harus pergi ke psikolog. Bagaimana cara perginya ke psikolog? Pertama, cek dulu apakah punya kartu BPJS atau tidak. Jika punya, siapkan surat-surat yang diperlukan, seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu Indonesia Sehat atau BPJS, dan fotokopi kartu keluarga. Kedua, cek di mana fasilitas kesehatan pertama yang harus dituju. Ketiga, berangkat pagi-pagi ke rumah sakit. Jangan lupa fotokopi yang banyak semua berkasmu. Keempat, daftarkan diri kamu di loket rawat jalan rumah sakit. Ambil nomor antrean dan ikuti semua prosedurnya. Kelima, setelah
dapat berkas yang dibutuhkan dari loket, pergi ke Poli Jiwa. Keenam, setelah giliranmu datang, kamu akan ditanyai sama susternya apa yang kamu rasakan, kenapa datang, dan pertanyaan lainnya. Ketujuh, kamu akan bertemu dengan psikiater atau psikologmu. Jangan takut atau panik, ceritakan semuanya, apa yang kamu rasakan, apa yang mengganggu, dan lain-lain. Kedelapan, tebus obatmu di apotek rumah sakit. Tenang, obatnya gratis kok. Nah, itu dia tadi langkah-langkah untuk pergi ke psikiater atau psikolog. Mudah bukan? Satu hal yang perlu diingat adalah Terima pikiran negatif dan mulailah mengubahnya. Memang butuh proses, jadi harus dilatih. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Nah, bagaimana penjelasan video tadi? Apakah menarik dan apakah membantu kalian dalam menemukan makna di balik arti kata stres tadi? Sebenarnya stres itu bukanlah suatu hal besar apabila kita tahu cara mengatasinya. Semoga dengan beberapa tips dan trik tadi bisa membantu kalian dalam mengelola emosi dan lain sebagainya agar bisa menjalani hidup yang lebih bahagia. Ayo bersama-sama kita berubah menjadi lebih baik.